Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman sekalian. Bagi para penggemar keris itu terbagi pada dua golongan, yaitu melihat keris dari sisi ini golongan yang pertama, melihat dari sisi budaya. Yang kedua, melihat keris dari sisi esoterinya atau dari filosofi serta magic. Jadi beragam. Ada yang hanya suka tentang fisiknya saja, tentang bentuk kerisnya saja, tentang seninya saja, serta tentang sejarahnya saja. Dan ada juga yang menyukai keris hanya pada sisi esoterinya. Hanya pada esoterinya, hanya pada segi mistiknya. Namun kebanyakan pada seseorang yang suka pada sisi mistiknya terkadang kurang mengetahui pakem keris, teman-teman. Kurang mengindahkan perihal pakem perkerisan. Jadi karena terlalu fokus pada magicnya, terlalu fokus kepada mistiknya, dia kadangkala tidak tahu perihal ricikan keris, tangguh keris, pamor keris, kadang meleset untuk mereka atau menebak ini tangguh mana, ini keris dapur apa, kadang kurang begitu paham perihal itu. Seseorang yang fokus pada sisi mistiknya. Adalah saya, teman-teman. Adalah saya. Menurut saya pribadi, keris ini bingung saya mau menempatkan pada sisi yang mana. Kadangkala absurd juga sih menurut saya. Tidak masuk akal juga kadangkala tidak masuk akal juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini kejadian pada 2017. Kejadian 2017 ketika baru awal-awal saya mengenal perihal keris. Ini saya sedikit mau bercerita. Ada seseorang saudagar kaya raya di daerah DKI Jakarta di sana. Orang ini memiliki satu bilah keris. Satu bilah keris lengkap dengan warangkanya dan dibaluti dengan kain putih, kain mori. Setiap satu suro, orang ini rutin menjamas kerisnya pada seorang penjamas di daerah Jawa Timur sini. Setiap tahun pada bulan suro selalu menjamas di area Jawa Timur ini. Itu sekitar sudah dari tahun 97 kalau tidak salah, ketika diturunkan ke orang ini. Karena memang keris ini turun temurun, teman-teman. Dan pesannya dari nenek moyangnya, keris ini tidak boleh dialih rawatkan ke siapapun dan tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Singkat cerita, keris ini sangat disukai oleh seorang penjamas ini. Sangat disukai oleh seorang penjamas ini. Jadi setiap tahun ketika membersihkan, dan tentunya orang ini sambil nginep, teman-teman, di rumah penjamas ini, karena untuk menjaga kerisnya ini. Jadi takutnya ketuker atau takutnya ada hal-hal yang buruk, tidak diinginkan mungkin, atau hilang kerisnya. Jadi sambil nginep 1 hari 1 malam di rumah penjamas ini. Setiap kali bertemu dengan seorang penjamas ini, setiap kali menjamas pada bulan suro, maka seorang penjamas ini selalu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sering minta
bahwa kerisnya ini minta pengen dirawat oleh seorang penjamas ini. Tentunya si pemilik ini penasaran kenapa keris saya sesederhana itu pengen dimiliki oleh seorang penjamas ini gitu. Agar tidak penasaran, akhirnya si pemilik keris ini menanyakan pada seorang budayawan, menanyakan kepada seorang pakar dan juga seorang keturunan empu. Akhirnya dibawalah keris ini ke seorang pakar tersebut. Setelah dibuka, sambil menceritakan riwayat keris ini, dan sebetulnya keris ini sangat sederhana teman-teman, sangat sederhana. Keris ini berbentuk putut kembar, bertangguh Majapahit era Brawijaya akhir. Singkat cerita, sambil dibuka, sambil diamati oleh seorang pakar ini, ternyata pada sisi bilah di area lisannya, di area pinggirnya itu ada tulisan aksara Jawa kuno yang berbunyi Mukiyo Sukyo. Itu tulisan aksara Jawa kuno, Mukiyo Sukyo. Maka seorang pakar ini bilang bahwa keris ini disimpan saja. Itu pesannya hanya seperti itu saja. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan dari kejadian ini. Ternyata menyikapi keris itu tidak bisa kita tuh meremehkan begitu saja, tidak. Tidak bisa kita meremehkan begitu saja. Dan tidak bisa kita terlalu mengistimewakan sebuah keris itu. Karena bagaimanapun keris itu adalah sebuah benda atau cagar budaya. Namun yang membuat bingung teman-teman, dalam artian saya itu sedikit kalau dipikir secara nalar, seorang yang punya keris ini dari keturunan sebelumnya itu tidak pernah dalam keadaan miskin, ceritanya seperti itu. Yang megang keris ini dari ayahnya, mbahnya dan seterusnya itu tidak pernah ada yang miskin, tidak pernah teman-teman. Kaya raya. Memang tidak masuk akal jika kita serta-merta memvonis bahwa keris ini pembawa berkah. Jadi tidak bisa kita menyebut dengan hal seperti itu, mengkultuskan sebuah benda, tidak. Bisa ditarik kesimpulan bahwa benar bahwa Pak Keris atau senior serta sesepuh bilang bahwa keris itu tuahnya, yang dimaksud tuah atau energi pada keris itu ada pada sebuah berkah dari Tuhan, hasil dari permohonan seorang empu yang melalui sebuah tirakat, puasa dan permohonan kepada Tuhan agar supaya keris ini membawa berkah. Saya mengira keris ini memiliki sebuah berkah atau tuah, teman-teman. Yang dimaksud tuah itu ya berkah ini sebetulnya, karena permohonan seorang empu ini. Jadi keris seperti inilah sebetulnya yang diburu oleh para kolektor, sebuah tuahnya itu yang dicari oleh para kolektor, yang dicari oleh para penghobi keris. Bentuknya sangat sederhana, saya pernah lihat satu kali cuma, hanya tapi berdapur putut kembar yang ada tulisan aksara Jawa kuno Mukiyo Sukyo. Hanya itu saja, sederhana teman-teman. Maka banyak yang dari kalangan kolektor ataupun seorang pecinta keris, banyak yang mencari
keris putut kembar itu. Makanya kenapa banyak duplikat-duplikat, tiruan-tiruan atau prosesan-prosesan keris putut kembar itu. Jadi pernah saya katakan, apabila banyak keris yang diproduksi atau dibuat ulang serta diproses menjadi tua, berarti keris itu termasuk tergolong langka. Jadi kalau banyak duplikatnya berarti itu tergolong langka, teman-teman. Termasuk putut kembar itu sangat sulit sekali didapatkan, bahkan sama sulitnya mendapatkan seperti halnya keris Nogososro, Sabu Inten, Kinatah Emas, teman-teman. Keris putut kembar itu 1001 aslinya. Yang punya itu 1001. Saya yakin. Kalau misalnya ada keris putut kembar dengan harga 1 juta, 2 juta, itu patut dipertanyakan, karena keris itu sangat-sangat langka sekali. Jadi ini sedikit ngobrol-ngobrol yang malam ini yang menurut saya sih tidak begitu penting, tapi cuman saya ingin mengutarakan, bercerita kepada Anda pengalaman dalam dunia perkerisan. Bagi yang yakin silahkan, bagi yang tidak yakin secara esoteris cuman melihat dari segi budaya, monggo silahkan. Tapi yang terpenting kita sama-sama seiring sejalan untuk mempertahankan dan membudayakan, melestarikan budaya Nusantara kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.